Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Baik teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang pendidik profesional. Nah, untuk pembahasan pada kali ini teman-teman sekalian, yang pertama adalah tentang pengertian kompetensi. Kemudian yang kedua mengenai kompetensi guru profesional. Dan yang ketiga adalah syarat-syarat guru profesional. Jadi ada 3 pembahasan besar teman-teman sekalian. Yang pertama nanti adalah pengertian dari kompetensi. Kemudian yang kedua adalah kompetensi guru profesional. Dan yang ketiga tentang syarat-syarat guru profesional. Baik, yang pertama kita akan bicarakan tentang pengertian dari kompetensi teman-teman. Kompetensi profesional ya adalah merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. Artinya bagaimana? Jadi kompetensi ini merupakan kumpulan dari kemampuan-kemampuan yang mesti dimiliki oleh seorang pendidik. Yang ini merupakan prasyarat mutlak yang harus melekat pada setiap pendidik sehingga ia nanti dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya secara baik, tentunya begitu. Nah, kemudian kompetensi profesional ini juga bisa diartikan sebagai sejumlah kompetensi yang berhubungan dengan profesi. Artinya bagaimana? Hal-hal yang melekat pada diri pendidik tadi atau tadi disebut dengan istilah kompetensi tadi, ini merupakan satu perangkat yang merupakan bentuk keahlian-keahlian yang nanti menunjang tugas utamanya sebagai seorang guru, yaitu mengajar. Begitu teman-teman. Kemudian kompetensi profesional teman-teman sekalian juga merupakan kemampuan dasar seorang guru dalam pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia, kemudian bidang studi yang ia bina, dan juga sikap yang tepat tentang lingkungan dan mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar. Nah, berarti begini teman-teman. Secara utuh teman-teman, kompetensi itu adalah kumpulan kemampuan-kemampuan yang itu merupakan kemampuan dasar. Berarti dari sini nanti harus ada pengembangan dari kemampuan dasar itu. Yang digunakan untuk apa teman-teman? Kemampuan dasar ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya. Begitu teman-teman sekalian. Oke, baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang berbagai macam kompetensi guru yang kemudian nanti dia bisa disebut profesional. Yang pertama adalah kompetensi pedagogis. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Dan yang ketiga adalah kompetensi sosial. Sedang yang keempat adalah kompetensi profesional. Jadi secara umum teman-teman sekalian, kemampuan-kemampuan dasar atau yang tadi disebut dengan istilah kompetensi yang harus ada dalam diri setiap pendidik itu paling tidak ada 4. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Nah, baik, sekarang kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi, syarat-syarat guru profesional yang dimaksud di sini berarti adalah kompetensi itu sendiri, teman-teman. Nah, sebagaimana dalam 4 kompetensi tadi. Nah, yang pertama berarti harus ada syarat yang namanya syarat profesional.
Kemudian yang kedua ada semacam syarat biologis. Kemudian yang ketiga ada syarat dalam bidang psikologis. Kemudian yang keempat ada syarat yang bersifat pedagogis didaktis. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama syarat profesional ini artinya bagaimana? Nah, pekerjaan guru teman-teman sekalian ini merupakan sebuah profesi. Nah, ini adalah sebuah profesi. Artinya bagaimana? Profesi ini adalah sebuah pekerjaan yang diperlukan sebuah keahlian atau keterampilan khusus, yang tentunya dia akan berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tidak membutuhkan sebuah keterampilan atau kemampuan khusus. Maka itu adalah disebut profesi. Maka guru itu adalah salah satu pekerjaan yang masuk dalam ranah profesi. Makanya seorang guru harus memiliki berbagai kecakapan, kemampuan-kemampuan dasar atau yang tadi kita sebut dengan istilah kompetensi tadi ya teman-teman. Nah, karena itu teman-teman, seorang guru itu sebelum menunaikan tugas utamanya untuk mendidik dan mengajar, ya, maka ia harus memiliki beberapa macam keterampilan atau kompetensi tadi ya teman-teman. Oke. Profesional tersebut biasanya nanti akan diasosiasikan dalam bentuk ijazah. Ini berarti yang pertama teman-teman. Jadi kemampuan seorang guru atau calon guru lah begitu. Nah, maka nanti untuk dibuktikan atau sebagai indikator profesionalnya yang pertama nanti bisa dibuktikan dengan dokumen berupa ijazah. Yang dari ijazah itu teman-teman nanti akan memberikan otoritas kewenangan bagi orang yang sudah memiliki ijazah itu untuk nanti memikul tanggung jawab mengajar, yaitu berprofesi sebagai guru. Nah, itu tentunya adalah syarat yang pertama teman-teman ya. Jadi itu ijazah. Namun sebenarnya nanti ada satu lagi teman-teman. Jadi ijazah ini bolehlah kita sebut di sini sebagai bentuk kualifikasinya begitu. Kemudian padahal perlu yang kedua teman-teman, yaitu berupa apa? Kompetensi itu sendiri. Nah, maka sebenarnya ijazah itu belum cukup kalau hanya sebatas dokumen tapi tidak didukung kemampuan. Maka secara utuh ada dua teman-teman profesional itu nanti. Yang pertama ada ijazahnya, berarti bukti legalitas. Kemudian yang kedua adalah memiliki kompetensi. Ijazah sebagai kualifikasinya minimal S1 kalau di negara kita. Kemudian yang kedua memiliki kompetensi. Kompetensi itu merupakan isi dari dokumen berupa kualifikasi ijazah itu. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi dua kecakapan profesional. Yang pertama punya ijazah, kedua mampu menuangkan kemampuan keterampilan sesuai dengan ijazah yang dia miliki. Nah, begitu. Oke, kemudian yang selanjutnya teman-teman ada yang namanya syarat biologis. Artinya bagaimana teman-teman? Biologis ini artinya dengan kondisi fisik yang sehat. Artinya begitu, berbadan sehat ini ya teman-teman. Nah, apakah kemudian mohon maaf ketika ada seseorang yang kurang sempurna mungkin secara penampilan fisik, kemudian dia tidak memenuhi syarat? Oh, tidak begitu artinya teman-teman. Jadi berbadan sehat ini artinya adalah memungkinkan seorang pendidik itu secara fisik untuk melakukan tugas utama berupa mendidik, mengajar, membimbing dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan syarat biologis. Begitu ya teman-teman. Saya rasa ini cukup jelas, fix. Kemudian geser ke selanjutnya teman-teman, syarat psikologis. Nah, kalau sebelumnya tadi dipersyaratkan seorang pendidik itu secara fisik dia itu sehat, mampu untuk melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing dan sebagainya, maka syarat psikologis ini adalah persyaratan yang domainnya adalah psikis teman-teman. Nah, jadi secara kejiwaan atau rohaniah calon guru atau guru ini memang bisa untuk memikul tanggung jawab berupa mengajar, mendidik, membimbing dan sebagainya. Jadi tidak mengalami gangguan kelainan jiwa begitu atau semacam penyakit syaraf lah begitu, yang tentunya ketika nanti itu ada dalam seorang pendidik maka nanti kan sudah tidak memenuhi syarat kompetensi teman-teman atau syarat psikologis ini. Nah, begitu. Jadi
Karena tugas mengajarnya adalah tugas yang begitu strategis, tugas yang mulia, sehingga diperlukanlah syarat-syarat seperti ini teman-teman. Di antaranya adalah psikologis. Baik, kemudian selanjutnya adalah syarat yang bersifat pedagogis teman-teman sekalian. Artinya bagaimana? Kalau pedagogis ini adalah berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Artinya bagaimana teman-teman? Jadi dengan pengetahuan-pengetahuan ini tentunya nanti seorang pendidik akan memiliki satu kecakapan berupa kemampuan kedalaman bahan dalam mengajar. Luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pendidik tentunya akan berpengaruh terhadap transfer keilmuan yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran, yaitu transfer dari pendidik kepada anak didik atau siswa. Kalau tanpa didukung pengetahuan yang luas, kedalaman materi yang cukup sesuai dengan bidang yang dia ahli tentunya, maka itu tentu saja akan berpengaruh terhadap hal-hal yang akan diserap oleh peserta didik selama pembelajaran di kelas. Kan begitu teman-teman. Baik. Nah, secara umum mungkin begini teman-teman sekalian ya. Kesimpulan dari materi pendidik profesional di sini adalah, jadi yang pertama teman-teman, guru profesional itu adalah pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang berkaitan dengan profesi pekerjaannya. Jadi ini yang saya singgung tadi. Intinya adalah pertama, guru itu harus punya ijazah tentunya yang sesuai bidangnya. Yang kedua, mampu mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan sebagaimana yang terlampir di dalam ijazah itu. Nah, kalau teman-teman misalkan PBA begitu, secara ijazah PBA, maka juga nanti memiliki kompetensi di bidang PBA juga begitu. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, untuk kriteria pekerjaan profesional ini nanti akan mengisyaratkan adanya kriteria-kriteria tertentu yang membedakan antara pekerjaan profesi dengan pekerjaan non profesi. Ini yang saya singgung di awal juga tadi teman-teman. Jadi profesi itu adalah satu bidang pekerjaan yang membutuhkan keterampilan keahlian khusus yang nanti akan membedakan antara profesi dengan non profesi. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, jadi syarat pendidik guru profesional itu, guru atau pendidik profesional itu harus punya bakat menjadi guru sehingga nanti akan menjadi warga negara yang baik. Ini berarti dalam konteks bernegara ya teman-teman. Artinya bagaimana? Ada semacam panggilan begitu teman-teman. Ada semacam cita-cita di dalam diri setiap individu ketika dia akan menjadi pendidik itu harus memang benar-benar semacam, kalau orang menyebutnya adalah panggilan jiwa begitu ya teman-teman. Jadi memang iya, karena mendidik itu bukan sembarang profesi, bukan sembarang pekerjaan. Dia tidak hanya berorientasi kepada profit begitu, tidak hanya sekedar profit oriented begitu, tidak, tapi dia adalah membangun generasi, dia akan membentuk sebuah peradaban. Maka ini berarti benar-benar membutuhkan semacam panggilan semacam naluri di dalam diri individu sehingga dia merasa terpanggil untuk siap masuk di dalam pekerjaan atau profesi guru. Nah, begitu. Kemudian yang keempat teman-teman, jadi peran guru dalam dunia pendidikan itu banyak sekali teman-teman ya, meliputi peran dalam proses pembelajaran, kemudian pengadministrasian, kemudian cakap secara pribadi, dan juga cakap secara psikologis. Artinya bagaimana? Guru, ketika seorang individu ini sudah memiliki label guru, maka dia akan bertanggung jawab paling tidak dalam dua hal. Yang pertama terhadap dirinya sendiri karena dia adalah pribadi yang disebut guru, maka dia harus memiliki berbagai kompetensi tadi. Kemudian dia juga harus bertanggung jawab kepada orang lain di luar dirinya sendiri, yaitu khususnya adalah peserta didik. Artinya bagaimana? Dia harus mampu melakukan rekam pembelajaran dengan baik, dalam proses yang baik, administrasi yang baik. Nanti adalah misalkan dalam hal mengevaluasi, harus objektif, menggunakan instrumen-instrumen yang valid, yang reliable begitu.
tampil dalam bentuk pribadi yang layak dicontoh, ya begitu ya. Kemudian secara psikologis dia juga stabil. Nah, itu kan berarti harus membutuhkan sosok atau figur individu yang benar-benar terjaga, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi dari kesimpulan ini teman-teman sekalian, ternyata untuk menjadi seorang pendidik itu di samping dibutuhkan kemantapan dalam keilmuan atau pedagogis yang dia miliki, namun dia juga harus tampil dalam figur, ya, bentuk pribadi yang memang pas atau cocok atau pantas layak untuk disebut seorang guru. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Semoga penyampaian sederhana dan singkat ini bisa diterima, bisa difahami dengan baik, dan tentunya harapannya dengan materi ini dapat memberikan sedikit sumbangsih kepada teman-teman sekalian sebagai calon pendidik, sehingga nanti mampu benar-benar cakap secara kualifikasi dan juga cakap secara kompetensi untuk menjadi guru profesional. Amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.